Oke, itu tadi materi video tentang kadar zat dalam suatu campuran. Halo, ketemu lagi di channelnya Irma Safitri, channel yang membahas materi pelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas materi kimia kelas 10, yaitu kadar zat dalam campuran. Simak video ini sampai akhir ya. Apabila suatu larutan mengandung jumlah zat terlarut yang besar, maka dikatakan sebagai larutan yang berkonsentrasi tinggi atau larutan pekat. Sebaliknya, apabila zat terlarut jumlahnya sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah pelarutnya, maka dia dikatakan sebagai larutan encer. Nanti akan ada istilah larutan pekat dan larutan encer, di mana larutan pekat adalah apabila suatu larutan mengandung jumlah zat terlarut dalam jumlah besar. Sedangkan larutan encer adalah apabila suatu zat terlarut jumlahnya sangat sedikit dibandingkan jumlah pelarutnya dalam suatu larutan. Untuk menghitung kadar zat dalam suatu campuran, yang pertama itu dinyatakan dalam persen. Untuk persen itu sendiri nanti akan ada dua. Yang pertama itu adalah persen massa, artinya membandingkan massa zat terlarut dalam suatu larutan. Dan bisa kita tuliskan di sini rumusnya adalah gram terlarut atau massa terlarut per gram larutan. Secara umum kalikan dengan 100%. Di mana gram larutan merupakan percampuran dari gram terlarut ditambah dengan gram pelarut. Untuk yang B itu nanti persentasenya ada persen volume. Kalau persen volume berarti kita akan membandingkan volume zat terlarut dengan volume larutan atau volume campuran secara umum. Rumusnya saya tuliskan volume terlarut per volume larutan kalikan dengan 100%. Ingat kalau volume larutan di sini merupakan penjumlahan dari volume terlarut dan volume pelarut. Yang kedua ada yang namanya bagian per juta disingkat BPJ atau part per million atau disingkat ppm. Di mana di sini BPJ atau ppm ini merupakan perbandingan antara massa dari terlarut dibandingkan dengan 1/1.000.000 kali massa campuran atau di sini massa larutan ya kalikan dengan 1.000.000 seperti ini. Yang ketiga itu ada konsentrasi ya. Konsentrasi nanti dibagi dua. Yang pertama ada molaritas. Lambangnya adalah M besar, di mana molaritas adalah kadar zat terlarut dalam 1 liter larutannya. Untuk rumus dari molaritas bisa kita tuliskan M sama dengan mol per volume dalam liter, atau bisa kita uraikan sebagai gram per mr kali 1000 per mililiter. Nanti gunakan saja salah satunya tergantung yang sudah diketahui di soal. Untuk yang B itu ada yang namanya molalitas, dilambangkan dengan M kecil. Jangan tertukar dengan molaritas ya, dimana molalitas
merupakan kadar zat terlarut dalam, agak berbeda ini ya, 1 kilogram pelarut. Dan rumusnya M kecil itu adalah, kalau tadi mol per liter per volume dalam liter untuk molaritas, kalau untuk molalitas ini nanti adalah mol per kilogram pelarut, atau kita uraikan gram per mr kali 1000 per gram pelarut. Yang keempat itu adalah fraksi mol, di mana fraksi mol itu merupakan perbandingan mol, baik itu mol terlarut atau mol pelarut dengan mol larutan secara keseluruhan. Fraksi mol ini kita notasikan dengan X. Untuk rumusnya nanti ada XT untuk terlarut dan ada XP untuk pelarut. Rumusnya itu adalah, kalau XT berarti ini NT per NT ditambah NP. Kalau XP itu adalah NP per NT ditambah NP. N itu apa? N itu adalah mol. Jadi ketika kita mencari fraksi mol terlarut, maka yang menentukannya adalah mol terlarut. Dan ketika kita mencari fraksi mol pelarut, maka yang menentukannya itu adalah mol pelarut dibandingkan atau dibagi dengan mol total. Saya punya contoh soal di sini. Yang pertama, berapa mili alkohol yang terlarut dalam 500 mili larutan alkohol dengan kadar 30%. Nah, oke, kita jawab ya. Ingat ke rumus persen, baik persen massa ataupun persen volume itu kan hampir mirip ya. Dimana kalau ini volume alkohol, persen sama dengan volume alkohol per volume larutan dikalikan dengan 100%. Ini rumusnya. Tinggal kita masukkan kadarnya yaitu 30%, volume alkoholnya yang dicari ya, per volume larutannya 500 ml kalikan dengan 100%. Atau kita akan dapat persamaannya, volume alkohol sama dengan 30% kali 500 ml per 100%. Sehingga kita dapat hasilnya atau volume alkohol dalam larutan tersebut sebanyak 100 ml. Oke, saya punya contoh soal nomor 2. Larutan MgSO4 dibuat dengan melarutkan 6 gram kristalnya dalam air hingga volume 500 ml. Berapakah konsentrasi molar atau molaritas larutan tersebut? Jika diketahui Mr MgSO4 adalah 120, maka kita punya rumus untuk molaritas itu adalah gram per mr kali 1000 per mililiter. Maka kita masukkan angkanya, masanya itu 6 gram, mr-nya 120 kali 1000 dari rumus per 500 ml. Dan kita dapat, ini kita coret ya, dapatnya 2, itu ini berarti coret, ini juga dapatnya 20. Maka dari sini dicoret-coret kita dapat hasilnya 2/20 atau 0,1 molar. Soal nomor 3. Hitung molalitas larutan yang terjadi jika 24 gram kristal MgSO4 dilarutkan dalam 400 gram air dengan Mr MgSO4 yaitu 120. Maka di sini saya tuliskan rumusnya itu adalah M kecil sama dengan gram per Mr kali 1000 per gram pelarut.
Maka kita masukkan angkanya 24 per 120 kali 1000 per 400. Ini kita coret, ini kita coret, ini kita coret, ini kita coret. Nah, maka kita dapat hasil akhirnya yaitu 0,5 molal. Oke, itu tadi materi video tentang kadar zat dalam suatu campuran. Nah, kalau ada yang belum paham atau ada usulan untuk materi selanjutnya, boleh dituliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.